Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan pulang kita di konten podcast random. Temanya ya salah satu tentang ojol, tentang lika-liku kehidupan ojol, dan tamunya pun kita pastinya ojol juga. Nah, salah satunya ini driver Grab. Iya. Ini driver Grab juga. Nah, jadi kita perkenalan dulu. Nah, beliau ngarannya siapa nih? Panggil saja Ulun Eja. Driver banyak aja yang tahu nama Eja. Siapa yang kada tahu lah. Iya, sampai ada tahu. Suhu lah. Tapi Tapi lu deh hanya kena. Hanya kita Ajar kena. nukar. Iya. Lu masih junior. Hmm. Nah beliau bang ngarannya siapa nih? Kalau lo namanya Subhan, semalam juga pernah dia udah melakukan konten. Konten apa? Rancak jadi cameo si Dini. Rancak jadi cameo si Dini. Jangan kayak bebinian kayak bebinian kita ketahuan untuk Iya dah, kada kok ingatan bebinian. serius nah, serius. Kada bebinian lah. Hmm. Bebinian kayak ini biasa. Iya. Bila ketawa. Itu ketawa cara CEO. Orang ketawa pun ada ibaratnya martabatnya juga sih. Berarti CEO lah. CEO. Kalau dari muka CEO bang, sedang CEO apa nih? Pet, dah. Ada tengah Si Lagi. ya Ya. tentangnya. kandangnya masih dibikin. Oh, oke, inggih. Terima kasih. Izin bang lah, bikin video. Nah datang lah apa nih? Dimsum. Dia bisa makan dulu. Soal Enak ah? Di depan. Nah, Nah, makan silakan. ini mas panan kita. Mbak. Nah jadi kita bicara tentang keluh kesah tentang ojol dan seputar pengalaman tentang ojol juga. Jadi rata-rata tamu yang kita undang hari ini nih kebanyakan sidin bisi dua gawian. Yang satunya pekerjaan yang lainnya guru, Guru EG. dan yang beliau sebelah kiri kita nih MBG. Nah, sambil mau ojol juga keduanya lah. Iya. Karena weh ini banyak gawian ojol, dibilang sampingannya kada juga, dibilang utamanya kada juga, Tengah-tengah. tengah-tengah lah. Iya loh jadinya mungkin mau ojol juga. Bila ada orang nyambat si ulun dusta benar tuh. Salah. Nah, jadi seputar pengalaman tentang ojol. Jadi kita di sini berkisahan aja. Nah, jadi ulun tanyakan dulu sama Mas Eja. Eja. Panggilannya Eja lah. Eja kayak biasa EG. Nah, Nama bang. jadi selama pian mau ojol, pian ini guru nih, EG. guru honorer. EG. Maaf, honorer Oh EG honorer bujur. Honorer. EG. Kan dan ojol juga. mojol. Mbak. Guru tuh dari jam berapa pian turun? Dari jam 7 mau kada mau. Mengajar tuh lah. Kadang kan namanya guru ini kan harus jadi contoh kesan kekanakan, jadi mau Iya. kada mau harus turun lebih sungsung daripada muridnya. Dari jam 7 sampai jam 4 jam 4. 4.15 lebih tepatnya. Kira mantai gitu deh. Ada oke. Habis itu pulang mojolnya dari Turun jam dari jam 4.15 tuh sudah ibaratnya menggawe laporan, madu nilai itu tuntung kayak kadang bisa geser jopang sampai jam 5 bisa jam mulainya. bulik dari sekolahan. Oh, dari sekolah. Berarti baru mojol lagi tuh. Baru mojol lagi tuh. Ibaratnya kan esok ngajar jadi harus ada yang disiapakan karena kadang dinilai buku kan salah pulang. Kalau esok harus di Sudah resiko jadi guru ya. Nah, esok karena kan mana Pak aja buku ulun ya untuk pakai aja nah salah pulang. Jadi akhirnya jam 4.15 tuh misalnya kau sungsung alhamdulillah, tapi jarang Pak. Biasanya tak jam 5 pejalan sampai rumah ya 10 menit 20 menit berganti baju bermainan non anak. Iya. Sesudah itu hanya raya pulang mau ojek. Jadi pukulannya tuh dari sebelum maghrib lah anggapannya. Sebelum maghrib Sebelum sampai maghrib jam ojek. Sampai ya paling lawas panar sampai jam 10 itu kan punya mematuk kayak itu. Nah, kenapa jadi sampai jam 10?
soalnya harus guring sungsung isuknya begawi pagi pulang. Tapi ada juga orang lain mah sampai tengah malam aja. Bisi 2 gawian tuh. Waduh, hayalah. Kayak apalah ya. Mungkin ada lah. Ulun bukan superhero seperti orang sih itu Bang lah. Mbak tuh bagi Ulun termasuk orang-orang yang kuat Bang lah. Ulun ini masih ya kayak apa ya, stamina Ulun ini masih lama gitu orang. Iya. Nah, pian kan nih pagi jadi guru, Enge. sore sampai malam ojol. Enge. Jadi membagi waktu gasan keluarga di rumah tuh kayak apa? Membagi waktu ada hari libur karena sekolahannya nih Senin sampai Jumat ya paling kadang Sabtu Minggu tuh seharian lah di rumah. Heeh, Cuma yang pasti itu misalnya anak nyuruh bulik pasti bulik heeh. kayak apapun jamnya. Misalnya Ya. anak nyuruh habis maghrib bulik ya bulik kita. Kayak itu Jepang. Ibaratnya itu pang satu-satunya waktu kayak itu yang kau ulun barikan ke anak bini. Mepet juga Ya, namanya mepet pejuang Mbak, pagi jadi guru, Mbah. sore sampai malam ojol. Iya, Bagi waktu gasan keluarga di rumah ibaratnya kan iya. ibaratnya kurang kan jadinya waktunya Wajar, lah. wajar, wajar. Cuman itu sudah resiko masih kok seorang kepala keluarga lah. kepala keluarga. Ibaratnya banyak di luarnya. Di pagi anak ulun banyak kan di rumah anak kandung ulang Iya. anak juga Berarti sama banyak bisa anak lah. banyak bisa anak ulun ini Anak sebujurnya murid. anak murid maksudnya menggaduhi anak murid tuh anak juga disayangi juga kayak anak seorang kayak itu nah walaupun kena kau memberi duit lah kayak itu cuma bisa memberi ilmu aja kayak itu nah kalau anak di rumah aja memberi duit dan memberi ilmu Iya. itu bang Nah itu seputar pekerjaan pian lah. enggak ya, Pada gimana caranya membagi waktu gasan keluarga di rumah dibalik pekerjaan pian yang bermacam-macam lah. Ya ada dua lah ibaratnya kan. Ya. Salah satu guru honorer, Iya. ngojol juga. Ojol juga Nah, jadi ini maaf mungkin sensitif sedikit. enggak Kalau bisa dijawab silakan. Kalau kada kau dijawab ya kada apa-apa. insya Allah ulun jawab Nah, pian guru honorer enggak dan ngojol. Jadi secara pendapatan pian, nah ulun tahu lah guru honorer ini gajinya berapa? Sedikit kah? Mungkin kalau kada usah nominal ada apa? kalau kada nominal ulun sambat alhamdulillah ini nih gaji yang cukup Tuhan sayang aja lawan ulun sebujurnya cuma namanya ini Tuhan nih nyuruh ulun begawi belabih juga gasan becari gasan Iya. nyamannya ulun bujur ulun di guru honorer tapi kan apalah yo gaji guru honorer ini lebih ulun fokusakan tadi ke anak ulun untuk sekarang nih ada misi gitu nah Ya, untuk apa anak ulun yang pertama nih itu bang dulu ya, karena kan kebanyakan orang tahu guru honorer ini ya gajinya maaf. Ya bahasa anunya pas-pasan lah. Dibilang pas-pasan bisa malah sedikit lagi kadang. Karena banyak kan isu-isu di luar sana memang gajinya bisa dibayar 2 bulan sampai 3 bulan. iya Nah, ada memang yang kayak gitu tuh ada Isu-isunya kan. iya bujur Nah, makanya mungkin itu deh sampingan pian alhamdulillah mungkin ada ojol nambahi. itu bang Nah, jadi anak ada 2 lah. Nah, lo tahu dua enggak cukup aja lah. alhamdulillah bang lah kalau ulun sambat ya cukup aja bang lah sudah yang kalau ya ulun sambat cukup aja bang tapi untuk sekarang masih berjuang lah gasan menterapi anak ulun tadi Anak pian kenapa? nah anak ulun nih Menterapi maksudnya nah mungkin ulun kisahkan dulu lah dari boleh, Sir. sebelumnya waktu anak ulun lahir 2 tahun berjalan anak ulun ini perkembangannya lambat bisa dibilang kayak itu perkembangannya lambat lanjut di TK itu mulai ngalih kategorinya mulai ngalih belajar sudah mulai ngalih belajar ya sudah dibawa aja ke terapi kita lihat bang dulu bukan ke terapi lagi kita bawa aja ke psikolog dulu nih namanya ulun kan pakai akal kan pakai logika ya sudah ulun bawa aja dulu ke psikolog gitu nah apa sih hasilnya nih setelah sampai di psikolog dites juga kada seapa ya ada suspek ADHD
berkebutuhan khusus gitu. Nah, suspek ada Kebutuhan khususnya apa? hyperaktif kenanya. Hyperaktif. Memang kada apalah yo. Kada kobran ya bahasa Banjar Kalau ya bisa tuh. diam lah. Ada bisa beriam, do kobran bah. Itu dari segi kekurangannya lah. Ege. Tapi segi kelebihannya adalah dari hyperaktif tuh. Ah, Biasa kadang namanya Tuhan ciptakan pasti ada kelebihan dan kekurangan. iya. Mungkin apa yang pian tahu potensi di diri anak pian. Oh, yang jelas yang ulun tahu lah anak ulun tuh tiba-tiba hafal surah Al-Waqiah tuh sudah wow banget sudah 5 tahun. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba hafal Pernah Al-Waqiah. diajari kan maksudnya? Itu kayak apalah yo. Surah Al-Waqiah itu surah yang diturunkan dari almarhum mama ulun ke ulun turunkan ke anak. Jadi setiap kali Ma'ayun anak, Heeh. Ma'ayun anak kan namanya juga anak goreng Ma'ayun tuh, pasti ulun baca akan Waqiah. Oh, Eh. jadi anak tuh tiba-tiba menangkap lah. Kada disuruh juga, Iya. kali kada juga ibaratnya tiba-tiba random aja gitu nah random Berarti aja. kan ya poin-poinnya lah Iya. menangkap. Berarti anak tuh cepat menangkap. Iya, cepat menangkap. Nah kelebihannya, cuman ya kekurangannya ya salah satu Iya, hyperaktif. Ya kada berani ya. Kada berani itu, Bang. Paling parah dalam perilaku anak pian hyperaktif apa? Pernah memukul orang kah? Pernah apa? Itu biasa ya masih memukul persoalan Biasa lah. mencoret mobil orang Mencoret mobil. pakai batu dicoretnya pakai batu ya digores lah sepanjangan Mobilnya mobil apa? Larang lah. larang bang namanya mobil ini mana ada yang murah masalahnya enggak mau dibandingkan dengan kendaraan mobil ini larang ya itu nah Jadi diselesaikan kayak apa tuh mobilnya tuh secara kekeluargaan. secara kekeluargaan alhamdulillah orangnya baik lah terima kasih orang baik ya Tapi bayar. ya adalah Ganti rugi ya. Akhirnya bayar juga tapinya. Bertanggung jawaban. udah bapak Ege Tapi kadang namanya kan hyperaktif lah ibaratnya loh. iya penasaran bang karena apalah yo anak ulun tuh ketujuh menggambar lalu mulai menggambar di mana-mana di dinding rumah juga dinding rumah tuh sudah biasa dah ya sampai mau uji coba menggambar di atas mobil orang ya itu kayak apa rasanya bukan dia di pinggir mobil orang lah dicoretnya Ya, tapi itu mungkin salah satu kelebihannya kan. iya Tapi di balik kekurangan kelebihannya yang itu. Nah, itu bang ya. Nah, selepas sudah pian kita sebelah dulu gitu tahun ini. kayak Nah, ini si Dini mojol juga sambil begawi juga. Iya. Itunya kan dua alam nih. Dua alam. Begawinya di MBG. Ini Dia hanya aja di MBG ini lah. kurang lebih 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Ya. Sebelum di MBG begawi juga. Sebelum di MBG kita kebanyakannya tuh freelance lah. Kadang-kadang berjualan lah, kadang-kadang begawi. Ya anggapannya apa yang dapat menghasilkan duit lah kan. Selain ojol gitu. Tapi belum jadi MBG. Iya. Apa gimana mau ojol juga dulu tuh? Dulu ada beberapa lah gawean yang pernah ulun gawi. Contohnya dulu pernah juga jualan baju trip tuh pernah. Lagi booming-boomingnya kan ini kan sudah di Sariki nih. Di jegal lah untuk saat ini. Kalau dulu kan masih Di ilegal kan? Di ilegal kan? ya. Terus pernah juga jualan sembako, pernah juga selain kan dulu niatannya kan selain mau ojol itu kan niatan kita kan ada sampingan lagi gitu nah. Jadi ibarat kan kada yang berharap kan kita tahu kan di dunia ojek online ini kan ya kalau kita rajin dapat banyak ibarat kan sesuai lah anggapan dengan penghasilan. Tapi kalau kita yang ibaratkan tipikal orang yang kada tapi cangkalan sana kemari itu otomatis kan ya kayak itu juga penghasilannya kayak itu nah. berarti jualan baju pian lah Dulu pernah jualan baju di pernah. pasar kah kayak menyasar pasar tungging kayak gitu Pasar kah? pasar. Oh, Dulu di mana pian biasanya soalnya? banyak ada beberapa pasar sampai paling jauh tuh di Gampa pernah. Sungai Gampa. Di Gampa. Harga berapaan tuh bajunya? Kalau yang ulun jual tuh tipikalnya semalam tuh yang lebih banyak tuh baju lengan panjang. Kaos. Ya, yang kerah, Cerah. Lakian kah? lakian.
Ya. sama selawar kantor lah bahasanya kalau dalam dunia itu. Selawar kain hirang kain tuh. hirang. Nah, itu. Iya. Dulu sampai ke Sungai Tabuk malam pasar Tongging. Jadi merasa Gewan itu kada sesuai lagi lah. Jadi stop. Terus pernah juga begawi jual sembako, pernah juga Jual sembako. Berarti pian warung jual di pasar juga. di pasar Ya, juga. jual di pasar juga. Jual keliling maksudnya kayak Jual keliling. kayak pasar tungging kan maksudnya. Ya, Tapi sembako lah. sembako pernah juga. Kada barat kah membawa sembako? Ini namanya sembako ini pasti barat bang lah. Barat, Berarti gerobak. gerobak. Ngarannya kita kan perintis bukan pewaris nih. Iya. Jadi kan dulu kan jualannya tuh pakai gerobak, terus ditambah lagi kadang-kadang kan ngarannya yang dibawanya berat, ya ada nang sampai nang anak lepas lah ininya gerobaknya itu. Untung kan kayak untung kan kayak dono jalan Ah, Sulangan. Tapi banyak yang pacul lah. alhamdulillah kada, tapi pernah ganggangnya pacol. Gang Untung kada. gang tunjulan ya tuh Yang Bacul. kesan nyikat ke kendaraannya, Oh berarti bukan kendaraan lah. bukan kendaraan. Jadi kelapasan kah? Kelepasan untung pas itu tuh pas kada laju. Pas narik lo, lepas ganggangnya untung kada nyerempet orang gitu nah. Lo siapa penjualan dulu sama bini juga. Awalnya pernah sama bini, tapi kan faktor bini kan dulu lagi awal-awal jualan itu tuh pas ketianan lumayan lah sudah. Jadi sorangan saat berapa bulan lah itu menggawe itu merasa berat lah anggapannya, terutama kan kalau sembako ini ya kendalanya itulah salah satunya kan Barat. berat sama dari segi keuntungannya tipis banget. Harganya soalnya bisa naik turun bang lah sembako nih. Kalau dulu tuh loh mau hitung-hitung mau dikali-kali aja lah mau kita dapat jualan di pasar tuh 1 juta anggapannya. Iya. Satu kali jualan tuh itu paling mun ulun banget, tapi kada tahu yang lain lah. Paling 120 130 bersihnya itu belum kita bayar pasar. Kadang bayar pasar nih kayak apa nih, karena ulun nih kada suah berjualan di pasar. Ya. Bayar keamanan. Bayar keamanan biasanya bayar rampung. Ya. Nah, itu pasti bayar tuh wajib. Kalau yang tipikal pasar tungging itu biasanya lebih banyak bayarnya. Kan soalnya memerlukan listrik lagi ke yang ibarat pengelola pasarnya. Kalau yang pasar pagi itu relatif murah lah. Cuman kendalanya lagi ya itu malah kita pasar-pasar nih. Kita yang pemula nih ngalih lah cari lapak yang bagus. Ditambah kadang-kadang harus menebus tuh nah. Lapak tuh kan harus kita bayar dulu sekian lah hanya dapat lapak gitu. Walaupun baandak kayak itu pun harus bayar. Kan kita kan kadang-kadang kalau pasar tuh sekali sebanyak kan kadang-kadang di muka rumah orang. Itu kan mungkin kan kita hitungannya kada nebus nih. Padahal kawanan dulu bisa ada nang kalau di pasar-pasar tuh sampai ada sampai jutaan lah bayar. Jutaan. Yang anggap kita sampai menetap di situ Per apa tuh? Bulan. Kada sekali bayar dulu. Sekali. Maksudnya kayak kita nukari itu lapaknya tempatnya dulu. Nukari. Ibaratnya dulu nih berlapak penjualan di sini jadi bayar sekian lah gitu nah. Jadi kalau yang per itu tagihan iuran per pasar aja lagi. Jangkanya permanen kan maksudnya? Permanen. Tapi 1 jutaan. Iya. Jadi makanya kadang-kadang kalau di istilah di pasar tuh bisa dijual belikan lapak nih. Walaupun jalan nuara. Alaman lah. Tapi kalau yang punya pemerintah itu kan kadang-kadang ya diawasi pemerintah lah. Tapi kalau yang ibaratkan pasar-pasar tungging itu kan bukan pemerintah. Iya sih. Di pasar mana pian biasanya? Yang paling lawas deh pasar mana? Paling lawas ulun di pasar terminal Handel Bakti itu. Lawas dulu. Berarti Bari di pasar sekarang kan pasar terminal Handil Bakti. Hari Minggu. Masih rame lah. Masih rame. Kalau hari Minggu. Terus tiap hari Minggu kan terus itu tuh. Termasuk ulun kadang perjalanan. Nah, jadi akhirnya setelah dari situ berjualan nih. Sampai lah. Ya, karena jadi akhirnya memutuskan mau jual tuh kapan? Sebenarnya akun ojolnya lawas dari dulu lah, anggapan dari kita
pendidikan lah, sekolah lah dulu lah anggapannya. Dari Sudah lulus. sudah bisi Bisi akun. akun. Oke. Sudah digawe tarus juga mau ojol nih, cuman ya kita Ada fokus. maksudnya kayak kita tuh supaya ada tambahannya lah, makanya kita kan sudah berumah tangga nih kan hitungannya kebutuhan lebih banyak. Tapi dulu kan pasti fokusnya arahnya ke usaha dagang loh. Iya. Mungkin dulu Yang awalnya. awalnya Sebenarnya kalau kalau awal sebelum ulun kawin tuh mau ojek dulu. Oh, mau ojek dulu. Udah itu sudah kawin, baru kepikiran, oh kayaknya kita nih kalau mengharap di sini aja kayaknya Ojol aja. mungkin, kayaknya mau ada sampingan tambahan-tambahannya kemungkinan ngalih lah. stuck lah ibaratnya kan ada peningkatan hidup lah. Iya, betul. Jadi kan berpikir nih sama bini, oh kita harus jualan ini ya. Tapi hasilnya ya itulah Nah, pengalaman ya loh. jadi habis itu Hmm. sudah berdagang lalu akhirnya hampir berdagang lah. Ya, ojol. tapi Tahun kapan tuh? Kira-kira kayaknya 2025 akhir 2024 akhir tuh, belum mulai. Lalu akhirnya memutuskan mau ojol aja. mau jual aja. Jadi namanya semua usaha yang dulu tuh beda lagi. Kalau yang Top lalu lah ibaratnya. kalau yang masih jalan tapi yang lewat online tuh yang baju trip Baju trip aja yang masih jalan. Cuman kan ulun jualannya masih di di- Shopee, masih di online aja main online. Shopee. Cuman kadang turun ke lapangan Karena langsung turun lagi ada. lapangan. Lalu akhirnya sekarang lebih banyak waktunya mau jual terakhir lah. Iya. Lalu pas sekarang lagi rame ada pembukaan MBG, Ya, pelamarnya MBG, melamar di MBG terus terima. nggih, yang pastinya tuh parak dulu di rumah itu kan. Parak rumah. Nggih, nya kan program itu kan tujuannya kan orang-orang sekitar dulu gitu yang diutamakan. Iya di Iya. di Iya, Medan sekitar kan lah. tempat MBG-nya. Gitu.